Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar pada hari ini. Dengan judul Perlindungan Data Pribadi, Strategi Menghindari Ancaman Keamanan Digital. Saya Lisa Octavia Bancin sebagai host pada webinar hari ini. Dan ada Kakak Mutiara Anggraini Pohan sebagai moderator untuk memandu acara webinar hari ini. Di era digital seperti sekarang, perlindungan data pribadi menjadi sangat penting. Ancaman terhadap keamanan digital bisa datang dari mana saja, mulai dari peretasan hingga kebocoran data. Maka dari itu, kami menghadirkan narasumber yang sangat berpengalaman di bidang ini, yaitu ada Abang William dan Abang Lutfi, mahasiswa jurusan IT. Baik, acara selanjutnya kita serahkan kepada moderator untuk memandu acara webinar hari ini. Kepada Kakak Mutia, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Kakak Elisa sebagai host webinar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anggraini Mutiara Pohan selaku moderator untuk memandu acara webinar hari ini. Adapun tata tertib acara yang harus kita simak selama webinar berlangsung. 1. Pastikan mikrofon teman-teman semua dalam keadaan mute selama webinar berlangsung untuk menghindari gangguan. Yang kedua, jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan ketik di link yang ada di kolom chat yang disediakan atau melalui raise hand. Ketiga, sesi tanya jawab akan dilaksanakan setelah semua pemateri selesai menyampaikan materi masing-masing. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber pertama kita, yaitu Lutfi Aiman. Kepada Bang Lutfi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kakak Anggraini atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memulai webinar pada hari ini. Hari ini kita akan bicara tentang perlindungan data pribadi dan strategi menghindari ancaman keamanan digital. Pertama, mari kita mulai dengan agenda yang akan kita bawakan hari ini, yaitu pertama adalah pengenalan keamanan digital, kemudian ada ancaman digital yang harus kita ketahui, kemudian ada cara melindungi diri di dunia maya, kemudian pentingnya data pribadi dan cara mengolahnya, dan kemudian ada kebijakan privasi dan hak pengguna dan teknologi dalam keamanan digital. Baik, mari kita mulai dari yang pertama, yaitu pengenalan keamanan sistem. Bagian pertama, definisi dari keamanan digital. Pertama-tama, apa sih keamanan digital itu? Keamanan digital merupakan upaya untuk melindungi data, perangkat atau informasi digital dari akses yang tidak sah, yang berupa dari pencurian ataupun yang menyebabkan kerusakan. Dengan adanya keamanan digital, hal-hal yang seperti yang tidak diinginkan tersebut, seperti pencurian atau kerusakan tersebut, bisa kita cegah dengan adanya perlindungan dari keamanan digital tersebut. Apa sih manfaat dari keamanan digital? Keamanan digital itu ada beberapa manfaatnya, yaitu perlindungan data pribadi, keamanan transaksi online, mencegah kehilangan data, ada menjaga reputasi bisnis. Mungkin beberapa dari kita ada yang dari sini yang sudah mulai bisnis sudah mulai membangun bisnis atau suatu usaha. Mungkin ini beberapa juga menjaga reputasinya dengan adanya keamanan digital yang kita perlakukan. Kemudian dengan adanya keamanan digital ini, kita dapat mematuhi regulasi dan aturan yang berlaku pada perlindungan keamanan data. Kemudian dengan tadi adanya keamanan digital, kita juga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan
jika kita punya suatu bisnis atau usaha. Keamanan digital juga dapat melindungi kita dari serangan cyber dan juga efisiensi operasional untuk dalam hal bisnis dan usaha. Bagian kedua, apa sih ancaman digital yang harus kita ketahui? Ada beberapa serangan atau ancaman keamanan digital, yaitu pertama yaitu phishing atau bentuk penyamaran identitas terpercaya untuk mencuri data pribadi. Jadi kalau phishing ini mungkin kita sudah pernah kenal dengan yang namanya yang pada tahun 2 tahun atau setahun yang lalu, itu merupakan aplikasi undangan yang dulu di-share di WhatsApp atau SMS, itu merupakan salah satu bentuk dari phishing. Dan juga kemudian ada juga namanya malware dan virus. Jadi malware dan virus ini perangkat lunak yang dapat mencuri data atau merusak dan juga dapat mengambil informasi dan intinya dari malware dan virus ini bertujuan untuk merusak perangkat data atau informasi data yang kita miliki pada perangkat kita. Kemudian ada namanya data breaching dan juga spyware. Jadi apa sih data breaching ini? Data breaching itu adanya insiden di mana data pribadi atau informasi sensitif milik kita atau organisasi atau perusahaan diakses atau dicuri atau disebarluaskan oleh pihak yang tidak berwenang. Data breaching ini biasanya melibatkan pelanggaran sistem keamanan yang mengakibatkan bocoran data seperti nama, alamat, nomor telepon, email, kata sandi, informasi keuangan atau kartu kredit dan lain sebagainya. Dan penyebab utamanya biasanya ini antara kalau nggak adanya serangan cyber, ada juga kesalahan manusia di mana kita lalai dalam menggunakan kata sandi atau mengirimkan data kita pada orang yang salah. Dan juga ada namanya internal breaching, ini juga dapat biasanya dari pegawai yang dapat membocorkan data perusahaan, dan juga pencurian fisik yang berupa kalau misalkan kita ponsel atau laptop atau perangkat kita dicuri, biasanya juga dapat diakses data-data sensitif yang kita miliki. Kemudian ada namanya spyware. Apa sih spyware ini? Spyware ini merupakan perangkat lunak yang mengumpulkan data tanpa izin pengguna tersebut. Biasanya dia ini dirancang untuk memata-matai, seperti pada namanya yaitu spyware. Ya, jadi perangkat ini atau software ini digunakan untuk mengambil atau menyadap atau juga memata-matai aktivitas pengguna yang sedang diserang. Apa sih yang spyware ini dapat kumpulkan? Spyware ini dapat mengumpulkan informasi pribadi seperti biasanya kata sandi atau password, atau ada juga data keuangan, riwayat penelusuran atau aktivitas online lainnya, dan juga biasanya kartu kredit yang biasanya kita pakai atau keylogger dengan biasanya bisa kita ngetik password, mereka akan mengetahui apa yang kita ketik barusan. Itu biasanya contoh dari spyware. Kemudian bagian ketiga, bagaimana cara kita melindungi diri dari dunia maya dengan adanya keamanan sistem ini. Jadi saran dari kami berdua, yaitu Liam dan saya, kita perlu dengan pentingnya ada password yang kuat, yang biasanya kita sekarang itu pakai password yang kalau kalian buat akun biasanya sekarang kan pakai password yang ada huruf karakter spesialnya, ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya, ada angkanya, dan sebagainya. Itu merupakan pentingnya kenapa password yang kuat itu dibutuhkan untuk keamanan digital ini. Kemudian ada namanya aktivasi two-factor atau two-factor authentication. Ini biasanya kalau kita login dari WhatsApp atau login email, biasanya kita diminta untuk mengisi OTP atau
minta OTP dari nomor telepon kita untuk mengetahui kalau kita ini yang memang buka email kita tersebut. Dan juga hindari jebakan phishing yang dimana biasanya undang-undangan fiktif yang atau aplikasi-aplikasi yang tidak pernah kita kenali, itu biasanya yang dalam bentuk .apk atau code base untuk HP atau .exe untuk komputer atau laptop. Kemudian, hindari menggunakan WiFi publik untuk transaksi yang sensitif. Di sini maksudnya kita jangan, kalau misalkan kita melakukan transaksi dalam jumlah besar atau jumlah kecil, walaupun jumlah kecil, jangan gunakan internet publik atau WiFi publik untuk melakukan transaksi. Karena biasanya ada kejadian atau kemungkinan kalau kita menggunakan WiFi publik itu ada tersinyalir dengan spyware atau malware yang bisa diakses diakses melalui WiFi publik tersebut. Dan kemudian perlindungan data pribadi di media sosial. Untuk hal media sosial, cobalah untuk periksa pengaturan privasi dan batasi siapa aja yang dapat melihat privasi pribadi, dan jangan sembarangan memberi akses akun kepada orang lain. Bagian keempat akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu William Sebastian. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Lutfi atas waktu yang diberikan. Sebelumnya Anda sudah menjelaskan bagaimana itu cara menjaga data pribadi dan apa itu jenis-jenis serangan untuk data dan privasi kita. Kemudian di sini saya akan menjelaskan di bagian 4 pentingnya data pribadi dan cara mengelolanya. Sebelumnya, apa sih itu data pribadi? Data pribadi itu adalah data yang mencakup informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung atau melalui elektronik maupun non-elektronik. Data pribadi itu sendiri secara general dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama data identitas seperti nama, nomor KTP, dan nomor paspor. Yang kedua ada data kontak seperti alamat rumah, email, dan nomor telepon. Yang ketiga ada data digital seperti alamat IP, cookie, dan lokasi GPS. Yang terakhir itu data yang sangat krusial, yaitu data keuangan. Itu bisa berupa nomor rekening bank atau riwayat transaksi yang sudah kita lakukan. Data pribadi ini seringkali menjadi target dalam serangan siber seperti phishing, pencurian identitas, atau penyalahgunaan untuk data komersial seperti transaksi palsu ataupun untuk carding dalam pencurian kredit card. Di sini akan saya jelaskan mengapa sih data pribadi itu penting dan harus dijaga. Yang pertama, data pribadi itu merupakan aset pribadi yang berharga. Data pribadi itu dapat digunakan oleh perusahaan untuk profil pengguna, menawarkan produk, atau bahkan digunakan oleh penjahat untuk kejahatan seperti pencurian identitas. Yang kedua, kerugiannya akibat tidak menjaga data pribadi, yaitu identitas palsu yang dapat digunakan untuk mengajukan kredit tanpa sepengetahuan pemilik. Data dapat dijual di pasar gelap atau dark web untuk melakukan penipuan. Privasi dan pribadi bisa terganggu dengan adanya penerbitan iklan yang tidak diinginkan. Kemudian, apa sih langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengelola dan melindungi data pribadi? Kita masuk ke bagian pertama. Yang pertama adalah gunakan identifikasi data pribadi. Kemudian yang kedua ada password harus digunakan yang kuat dan susah untuk dibobol, seperti karakter yang kompleks ataupun dengan campuran huruf besar dan huruf kecil. Yang ketiga maksud saya gunakan jaringan yang aman. Jaringan yang aman di sini maksudnya adalah jaringan yang menggunakan IP yang tertutup, seperti kalau untuk WhatsApp sekarang sudah ada perlindungan IP dalam panggilan, jadi tidak ada pihak ketiga manapun yang dapat melacak panggilan kita.
dan itu transkripsi end to end, yang dimana maksudnya end to end ini adalah sang pembicara dan pendengar akan mendengar secara langsung apa yang disampaikan, tidak ada pihak ketiga campur tangan. Kemudian baca kebijakan privasi. Yang terakhir, cadangkan data. Cadangkan data sangat berfungsi jika kita mengalami kebocoran data dan kehilangan data. Jika kita tidak mencadangkan data, maka kita tidak punya file-file penting lagi dan tidak bisa mengajukan recovery lagi. Selanjutnya, bagian yang kelima adalah kebijakan privasi dan hak pengguna. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan privasi itu maksudnya adalah pernyataan atau dokumen hukum yang menjelaskan bagaimana perusahaan mengumpulkan, menyimpan, dan membagikan data pengguna. Dalam hal ini, kita akan mengenal kebijakan privasi aplikasi dan situs web. Kebijakan privasi ini mencakup pernyataan yang menjelaskan bagaimana sebuah aplikasi atau situs web mengumpulkan, menyimpan, dan melindungi data pribadi penggunanya. Dan poin-poin penting yang harus diperhatikan dalam kebijakan privasi ini adalah pengumpulan data. Jenis data apa saja yang dikumpulkan? Contohnya itu seperti data pribadi, perilaku pengguna, data lokasi, dan sebagainya. Penggunaan data ini digunakan untuk apa saja? Contohnya seperti pemasaran, analisis produk, atau kepentingan hukum. Yang ketiga itu adalah pihak ketiga. Apakah data Anda akan dibagikan oleh pihak lain? Misalnya seperti mitra iklan atau penyedia analisis. Dan yang terakhir, ada keamanan data. Keamanan data merupakan poin yang sangat penting dalam kebijakan privasi ini. Ini mencakup hal bagaimana data Anda dilindungi. Apakah dienkripsi atau dilindungi dengan firewall saja? Kalau dienkripsi berarti tidak akan ada pihak ketiga yang mengetahui data dan privasi Anda. Sedangkan firewall ada kemungkinan bisa terbobol data dan privasi Anda. Dan kemudian dilanjutkan hak pengguna atas data pribadi. Hak pengguna atas data pribadi ini mencakup 5 hal, yaitu hak untuk diketahui. Pengguna berhak untuk mengetahui bagaimana data mereka diproses dengan alasan pengumpulannya. Hak untuk akses, pengguna dapat meminta salinan data pribadi yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang ketiga adalah hak untuk dihapus. Nah, data pribadi ini bisa juga dihapus sesuai dengan permintaan kita, jika kita sudah tidak ingin lagi menggunakan data itu atau kita ingin mengganti dengan data yang baru. Yang keempat, ada hak untuk membatasi pemrosesan. Jadi pengguna ini dapat meminta perusahaan untuk membatasi prosesannya sampai mana saja batas-batasannya yang bisa dilakukan. Dan yang terakhir itu adalah hak atas portabilitas data. Pengguna dapat meminta data mereka dipindah ke penyedia lain dalam format yang mudah digunakan. Kemudian dilanjutkan. Nah, yang bagian terakhir di sini peran teknologi dalam keamanan digital. Lanjut. Dalam keamanan digital, AI sangat berperan penting atau bisa berperan penting dalam keamanan digital. Yang pertama itu seperti deteksi ancaman, respon insiden, dan analisis forensik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana teknologi itu membantu keamanan digital. Teknologi AI itu sangat berperan melindungi data pribadi dengan cara mendeteksi ancaman. Deteksi ancaman yang diberikan seperti mendeteksi jenis-jenis virus atau jenis-jenis malware yang biasanya dapat menyerang file. Nah, kemudian itu dipelajari perilakunya dan kemudian AI dapat mempelajari jika itu berbahaya atau tidak. Kemudian di sini ada teknologi keamanan biometrik atau analisis forensik. Itu seperti pengenalan wajah dan sidik jari. Teknologi ini memastikan
hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses data. Jadi jika ada yang ingin mengakses data dengan menggunakan data sidik jari atau wajah, itu akan susah untuk validasinya, karena memang harus benar-benar orang yang bersangkutan yang bisa mengelola data privasi itu. Dilanjutkan. Nah, ini teknologi bonus ya. Zaman sekarang kan udah ada yang namanya kripto tuh. Kripto itu menggunakan teknologi blockchain untuk keamanan dan privasi datanya. Kelebihannya ini adalah enkripsinya sangat kuat, karena dia menggunakan algoritma kriptografi yang menggunakan enkripsi dengan caranya sendiri, dan kemudian dia punya hash pinning, itu maksudnya seperti mengenkripsikan sebuah data dalam bentuk kode atau token, sehingga si yang punya data privasi ini punya key untuk membuka hash itu. Jadi jika orang lain punya key itu, maka mereka akan tahu isi dari data privasi itu. Jadi kalau bisa jangan sampai jatuh ke tangan yang salah key-nya itu. Yang sebagai tambahan, ada lagi teknologinya untuk pelindungan privasi, yaitu adalah seperti Virtual Private Network atau VPN. VPN ini dapat melindungi data Anda saat menggunakan Wi-Fi publik dengan mengekskripsi koneksi internet. Nah, VPN ini sistemnya seperti mempunyai server sendiri, mempunyai akses sendiri. Jadi jaringan Anda akan tercover gitu, tertutup, jadi tidak ada yang bisa masuk mengakses jaringan internet Anda. Jadi ketika Anda mengakses sebuah situs atau sebuah finance, keuangan, transaksi digital, mereka tidak bisa masuk ke jaringan Anda. Kemudian sekarang sudah ada browser yang aman, browser yang fokus kepada keamanan data privasi penggunanya, seperti DuckDuckGo, kalau Anda pernah dengar, atau Brave. Nah, itu adalah browser yang saat ini sangat menjunjung tinggi keamanan dan privasi data penggunanya. Yang ketiga itu ada manajemen kata sandi. Gunakan alat seperti LastPass atau Bitwarden untuk membuat dan menyimpan kata sandi yang aman. Jadi mereka akan membuat kata sandi yang kompleks dan rumit, namun itu harus disimpan supaya kita bisa mengakses data kita. Nah, sebagai penutup, di sini ada tips praktis untuk meningkatkan keamanan digital kita. Yang pertama itu update-lah perangkat lunak kita secara berkala. Kalau saya ambil contoh kan smartphone kita itu biasanya ada update keamanan tuh, patch-nya setiap tahun kan berganti-ganti. Nah, itu sebaiknya diupdate karena mereka tahu seberapa besar tingkat keamanan yang harus ditingkatkan. Jadi jika kita tidak mengupdate-nya, virus ini akan berkembang. Jadi tidak tahu di masa depan nanti seperti apa virus yang lebih mengerikan yang bisa masuk ke ponsel atau smartphone kita jika kita tidak mengupdate security-nya. Kemudian yang kedua adalah hindari tautan dan file yang mencurigakan. Yang dibilang oleh Bang Lutfi tadi, contohnya adalah phishing. Phishing itu tautan file yang mencurigakan, itu digunakan untuk mencuri data pribadi. Maka dari itu, periksalah tautan sebelum mengkliknya. Jangan asal diklik, data kita bakal bocor dan mungkin tidak bisa kembali lagi. Nah, yang terakhir, janganlah gunakan jaringan publik tanpa VPN. Seperti contohnya di akses-akses seperti kafe atau di kampus-kampus atau dimanapun, di bandara. Nah, itu kan ada sering tuh jaringan sinyal WiFi yang memang tidak ada sandinya, kita bisa langsung masuk saja. Nah, di situ itu WiFi yang sangat rentan keamanannya. Nah, itu tidak boleh asal sambung. Sebaiknya gunakanlah data sendiri atau WiFi yang terpercaya. Jangan gunakan WiFi publik. Nah, yang di sini kita juga dapat meningkatkan keamanan digital kita. Peran individunya yang bisa dilakukan adalah kesadaran digital. Kita dapat pelajari ancaman seperti ransomware, malware, dan spyware. Kita dapat mengetahui itu dari berbagai macam
macam media sosial seperti Instagram, TikTok, atau apapun itu, bisa dari YouTube, dan sebagainya. Kemudian, lakukanlah backup data secara berkala. Gunakan perangkat eksternal atau layanan cloud untuk menyimpan salinan data penting. Perangkat eksternal ini seperti hard disk atau SSD. Nah, di situ keamanan data Anda akan lebih ditingkatkan karena itu merupakan cadangan yang sangat sederhana. Lanjutkan. Terima kasih telah mendengarkan webinar yang kami lakukan. Sekian dari saya sebagai narasumber kami. Saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih kepada Bang Pi dan Abang William. Dan kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada, dipersilakan. Terima kasih. Baik, kalau misalnya ada pertanyaan dari Kak Glenn, apa metode yang paling disarankan untuk mengidentifikasi ancaman terhadap data pada sebuah perusahaan? Untuk Abang William dan Abang Pi, apakah bisa dijawab?